Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sidang salat rahmatullah, alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan karunia-Nya yang hingga subuh ini Allah bangunkan kita untuk sama-sama melaksanakan tugas kehambaan kita untuk salat subuh dengan berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita masih meneruskan kajian tentang kisah para nabi lil mukminin. Nah, menjadi inspirasi karena Quran itu pasti benarnya dan Allah lah yang menjaga langsung keutuhan dari ini. Kita masih melanjutkan kisah dari salah satu nabi Allah yang bernama Zulkifli. Kisahnya beliau ada 3 yang disebut dengan istilah al-akhyar, jamak dari kata khair. Maka dalilnya dalam surat Shad, surat 38, wazkur Ismaila wal Yasa wa dal kifl wa kullu minal akhyar. Ya, dalilnya di surat Shad juga memiliki profil orang soleh dan menjadi orang yang disebutkan langsung dengan al-akhyar, orang yang paling baik. Tadi diantaranya adalah yang ditafsirkan musyrikan. Ini profil dari Nabi Bashar, ini putra dari Nabi Ayub alaihissalam. Maka beliau jadi Nabi Zulkifli itu ayahnya Nabi, tidak berbohong dan melemah. Karena ceritanya dalam Al-Quran, maka rujukannya juga Al-Quran dengan turunannya apa saja yang menjadi syarat kebaikan itu. Maka Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisal birra an tuwallu qiblal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaika wal kitab wa nabiyyin. Ya, kemudian wa mal hawdawil qurba wal yatama wal masakin wa bisabil wa aqimus shalah wa atuz zakat dan sebagainya. Ya, ini secara utuh ayatnya bisa kita lihat di Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra, bukanlah kebaikan itu, bukanlah kebajikan itu, antual wujuh qiblal masyriq wal maghrib, menghadapkan ke timur dan wajahnya ke barat. Jadi timur barat itu mewakili generasi, mewakili 2 tempat, informasi kanan kiri, katanya gitu ya. Oh, dia orang baik menurut informasi dari A. Tetapi walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaika wal kitab wa nabiyyin. Ini penggalan pertama. Syarat orang baik itu ternyata memiliki keimanan. Jadi sebutan man amana billah wal yaumil akhir wal malaika wal nabiyyin itu semua adalah rangkuman dari penggalan pertama, bahwa kebaikan itu akan dianggap baik kalau memiliki iman yang kuat. Jadi pertama. Yang kedua, bisa memiliki iman yang kuat, orang baik itu wa talmal ala hubidawil qurba, memberikan harta yang dicintainya untuk keluarganya. Dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Itu penggalan yang kedua. Berarti orang yang baik itu dia peduli pada keluarga dan sesamanya. Lalu yang ketiga, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dia juga menunaikan salat dan menunaikan zakat. Kemudian yang keempat, dia menepati janji. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Menepati janji. Tadi ya, karena Zulkifli itu disebut dengan Zulkifli, orang yang menepati janji. Kemudian yang keenam,
wasabirina fil ba'sa wadharra wa hinal ba's. Mereka juga bersabar dalam penderitaan, kemelaratan, dalam peperangan. Allah sebutkan ulaikal ladzi shadaqu, itu loh orang yang benar imannya, wa ulaika humul muttaqun, dan itulah orang yang benar takwanya. Nah, dari ayat ini kita bisa urutkan tadi ya, di penggalan-penggalan ayat tadi, orang yang baik menurut Al-Quran Al-Baqarah 177 punya 6 komponen. Pertama, man amana billah wal yawmil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin. Mewakili generasi, mewakili komponen akidah, keyakinan dasar beriman. Yang kedua, wa ta'amala alahu bidawil qurba, memberikan harta yang ditainya kepada keluarga, orang miskin dan sebagainya. Kemudian melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menepati janji, bersabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Maka Allah sambung, itulah mereka orang yang benar imannya dan benar takwanya. Apa kaitannya hal ini dengan Nabi Zulkifli? Kita coba lihat. Konsep yang baik tadi disebutkan dalam surat Shad ayat 48 dengan al-akhyar, orang yang paling baik. Maka poin yang pertama, kalau kita ingin memiliki kebaikan dan pribadi yang baik, mencontoh dari Nabi Zulkifli, maka yang pertama adalah memiliki akidah yang kuat. Biar gampang, profilnya minimal butuh 6M lah kira-kira. Jadi kalau tadi 3T Nabi Zulkifli secara pribadi, maka sambungan dari al-akhyar itu penjelasannya di surat Shad ayat 48 tadi dikaitkan dengan surat Al-Baqarah ayat 177. Ada 6 komponen itu syarat menjadi pribadi yang baik itu. Pertama, man amala billah wal yawmil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin. Arti orang baik itu memiliki akidah yang kuat. Akidah yang kuat itu berarti menjadi pondasi dasar. Maka dalam pendekatan kejiwaan atau dalam pendekatan psikologi, ternyata memiliki akidah kuat adalah bagian dari cara kita menyelesaikan masalah. Atau Allah akan berikan pertolongan dengan akidah yang kuat. Contoh misalnya bisa dilihat di surat 14, surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Ini kalau kita coba kaitkan antara kuatnya akidah dengan psikologis yang ada dalam surat Ibrahim. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatun thayyibah kasadarin tayyibah asluha sabit wa far'a fis sama tu'ti ukullah." Ya, bisa dilihat nanti di Quran surat 14 surat Ibrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatun thayyibah. Apakah kalian tidak merenung, berpikir, mencari hikmah, mencari pelajaran bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Ya, kalimat yang baik dalam penafsiran di Kementerian Agama cenderung mengartikan dengan kalimat syahadat dan kalimat tauhid. Maka dalam perspektif yang lain, kalimat yang baik itu adalah keimanan yang baik, akidah yang baik, seperti pohon yang baik. Apa pohon yang baik itu disebutkan asluha sabit. Pohon yang baik itu, yang mungkin depan masjid ini juga ada pohon, adalah pohon yang akarnya menancap ke dalam bumi. Ofon sama dan dahannya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha, dan pohon itu pun berbuah. Maka subhanallah, analogi pohon ini hadirin kalau kita coba kaitkan dengan profil orang baik, Nabi Zulkifli disebut dengan al-akhyar. Nah, turunan orang baik karena memiliki akidah yang kuat. Akidah yang kuat atau keimanan yang kuat itu analogi seperti pohon yang baik. Maka kalau Bapak Ibu pernah ikut psikotes,
Dalam psikologi ya, psikotes itu disuruh gambar pohon. Apa hubungan pohon dengan kejiwaan manusia? Sebelum para psikolog itu meneliti lebih jauh tentang itu, Al-Quran sudah memberikan informasi ini. Artinya, dalam pendekatan psikologi itu sebenarnya di Al-Quran sudah ada sebelum mereka menelitinya. Masya Allah ya, jadi kalau pernah ikut psikotes kan perintahnya, gambarlah pohon yang rindang, yang kuat, yang berdahan banyak dan berdaun lebat. Dulu mungkin waktu zaman sebelum reformasi, pohon favoritnya apa? Beringin ya. Karena perintahnya gambarlah pohon yang rindang, yang kuat akarnya dan dahannya menjuntai. Maka digambarkan dengan pohon beringin. Padahal pohon beringin nggak seperti itu juga ya. Pohon beringin itu identik di kampung saya tempat jin bersarang. Maka sering dibakar kemenyan, Pak. Gitu ya. Kalau di kampung saya itu ada pohon di depan rumah ibu saya agak jauh. Itu konon makamnya Penembahan Senopati. Itu setiap hari Jumat orang pada datang bakar kemenyan, baca Fatihah, baca tahlil di situ. Setahun sekali itu disedekahi bumi, potong kambing di situ. Na'udzubillah. Tapi saking yakinnya, dulu saya ingat waktu saya kecil, ada orang nebang pohon itu karena takdir Allah sebenarnya. Anaknya di rumah tidak muntah darah dan meninggal. Sehingga tersugesti pohon ini sakti. Sampai-sampai apa yang suka membangun kali atau apa? Dinas perairan di Kabupaten Banyumas, harusnya rumah saya, ibu saya itu kena pelebaran sungai, tetapi dampak dari pohon itu mereka tidak berani nebang pohon, lebih memilih dibelokin ke sungainya. Saya bilang, wah hikmahnya buat ibu saya berarti ibu rumahnya nggak digusur. Kenapa? Mereka takut pada pohon, akhirnya dibelokin itu arah sungainya. Karena pohon beringin. Nah, pada ayat ini itu ada terkaitan. Jadi kalau para psikolog akan melihat, kalau bukan bentuk pohonnya, satu dia kira-kira gambar dari sisi mana. Ada gambar pohon dari tengah, ada sisi kanan, sisi kiri, pojok atas, pojok bawah. Jadi gambar pohon apa? Karena perintahnya gambar pohon yang ada buahnya, yang banyak lebat dan sebagainya. Inspirasi ini menandakan karakter orang. Kenapa karakter orang bisa dibaca dari pohon? Ayat ini sudah ngasih informasi sebenarnya. Maka gambarannya asluha sabit wa farqu sama. Pohon yang sehat itu pohon yang memiliki akar yang kuat, menancap ke dalam bumi dan dahannya menjulang ke langit dan pohon itu berbuah. Bayangkan Pak. Jadi sebelum para psikolog ahli kejiwaan orang-orang barat itu suruh menulis gambar pohon kaitan karakter manusia, itu sudah ada dalam Al-Quran. Nah, biasanya mereka melihat dari kebiasaan. Ada ilmu namanya grafologi yang membaca karakter dari tulisan dan tanda tangan. Tulisannya dari mana? Bentuk gambarnya dia dari mana? Atas, bawah, kanan, kiri, atau tengah. Nah, HRD yang berbackground psikologi biasanya ngelihat, oh orang ini dia lebih cocok kerja pada bagian yang tidak rame. Dia senang di belakang meja. Kalau orang ini ditaruh di produksi, bahaya nih. Nah, itu memilahkan termasuk karakternya ini kayak apa. Nah, itu biasanya terbaca dari habitnya, kebiasaannya. Ada tadi ilmu pendukungnya namanya grafologi. Ya, biasanya kalau saya di kelas, masa saya suruh tanda tangan dulu di pembukaan kelas. Nah, biasa mereka tidak tahu apa makna tanda tangan itu, baru saya kasih tahu. Secara grafologi terbaca tuh karakternya. Kenapa terbaca? Bukan tulisannya, ya, tetapi bentuk huruf yang dia tulis, tanda tangan yang dia buat. Walaupun diubah sekian kali dalam sehari, akan terbaca. Maka orang bank, pihak bank itu dia akan mendeteksi kalau sampai tanda tangannya berubah. Kenapa tanda tangan berubah?
Jadi tanda tangan ini digerakkan oleh tangan kita, Pak. Misalnya kalau kita tanya, Pak Nur itu yang mana? Ditunjuk Pak Nur itu, oh ini baru kepalanya, ini baru badannya, ini baru tangannya. Terus Pak Nur itu yang mana? Maka kalau tanda tangan itu yang menggerakkan, nah itu di situ Pak Nur. Dari mana tahunya? Gerakan tangan ini digerakkan oleh ada otak, ada perasaan, semua menggerakkan. Maka bisa terbaca. Baik, jadi al-akhyar sekali lagi sisi orang baik itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah 177 tadi. Yang pertama memiliki akidah yang kuat. Tadi ya gambarannya seperti pohon yang kuat tadi. Nah, pohon yang kuat itu seperti iman yang menancap dalam dada. Maka gambaran lain tentang iman yang kokoh itu dan dampak dari iman yang baik itu di surat yang ke-6. Surat Al-An'am ayat 82. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin." Orang-orang yang beriman lam yalbisu, yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, kezaliman dan sebagainya, maka janji Allah, ulaika lahumul amnu. Kepada mereka Allah akan berikan al-amnu, kemenangan, ketenangan, kedamaian, wal muhtadun, dan juga petunjuk. Kita coba kaitkan antara pribadi yang baik dengan kehidupan sisi psikologis kita. Ternyata orang yang baik itu syaratnya memiliki akidah yang kuat. Akidah itulah sebagai cantolan kebaikan, termasuk menjadi barometernya Allah berikan pertolongan. Tadi ya, jadi kalau nanti kita mendapati misalnya ada orang Islam yang mungkin dia mengalami stres, mengalami depresi, secara problem psikologisnya, stres dan sebagainya, adalah menggunakan cara pandang agama. Karena sedang nunggu ISBN, karena sekarang di internasional itu agak ketat izin buku ya. Karena dada ini adalah miniaturnya kejiwaan kita. Bisa kita tes, Papa lagi sedih, pegang dadanya. Tempatnya merasakan. Yuwaswisu fi sudurin nas. Bisikan-bisikan itu hal terluar, kolbu terluar, jiwa terluar, atau kalau bahasa kitanya dia bisa kita pegang, namanya dada. Tapi isi dada itu tentu saja di dalam balik dada itulah yang penting. Ada jantung di sana, maka kolbu secara fisik itu lebih kepada jantung secara fisikly. Ya, maka terluarnya disebut dengan syadrun. Kegelisahan itu juga ada di sana. Maka doa Nabi Musa apa? Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dadaku. Masya Allah ya, termasuk doa minta sabar pun agar dilapangkan dadanya. Rabbana afrih alaina sabra. Ya Allah, limpahkan, tuangkan kesabaran itu dalam dadaku, dalam jiwa. Baik, jadi kalau kita urut tadi al-akhyar, syarat utamanya adalah memiliki akidah yang kuat. Maka tugas kita, Bapak Ibu hadirin, sebagai orang Islam adalah belajar literasinya diperbanyak agar akidah kita makin kuat. Jadi bisa dipastikan kalau ada orang sedang punya masalah kaitan dengan psikologis dan mencari solusinya tidak sesuai Al-Quran, jatuh di kolam ikan sebelum loncat, problem psikologisnya banyak, yang sedang stres banyak. Jadi kalau kita urut, anak ini muslim, dulu di sekolah Islam, tinggal bersama ibunya di apartemen, kemudian mungkin mereka suami istri sudah cerai, di dampaknya ya, kemudian anaknya mencari solusi menurut dia baik dengan mengakhiri hidupnya. Nauzubillah. Yang tadi yang bikin kita kata sebelum loncat, dia kirim surat untuk ibunya, dia telepon ibunya minta maaf.
ada paspor HP itu, orang yang mau bunuh diri sudah siap itu loh. Alhamdulillah ya. Dan masih banyak berita-berita lain yang ada di Kota Bekasi yang mereka memilih mengakhiri hidup dengan cara yang sangat dilarang, sangat diharamkan. Nah, maka mudah-mudahan kita termasuk punya pribadi akhyar sedang belajar kepada Nabi Zulkifli yang memiliki akidah yang kuat. Tadi kalau di surat Ibrahim ayat 24-25 itu gambarannya seperti pohon yang kuat seperti ini ya, menancap ke dalam bumi. Tapi gambaran yang lain di surat ke-26-nya bisa dibaca Ibu Bapak Ibu di rumah. Disebut dengan kalimatun khabisat sama dengan syajar khabisat. Jadi seperti kalimat yang buruk atau iman yang buruk, seperti pohon yang buruk. Yaitu pohon yang kelihatan subur nih, tapi sebenarnya akarnya sudah tercabut. Sehingga begitu ada angin, ada badai dalam kehidupan itu mudah rontok, mudah jatuh. Itulah mengapa kita sebagai orang tua juga punya kewajiban untuk memberikan pelajaran dan pengajaran kepada anak kita tentang pentingnya memiliki akidah yang kuat. Ya, dan tadi Nabi Zulkifli, Nabi Ilyas, Nabi Ismail adalah mereka-mereka yang dididik oleh orang tua mereka dengan akidah yang kokoh. Contoh Nabi Ismail ya, luar biasa. Nabi Ismail itu putra langsung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, beliau langsung dididik oleh ayahandanya, luar biasa. Tentu saja pendidikan yang diberikan orang tuanya yang terbaik, termasuk pendidikan akidah. Masya Allah ya. Maka di Al-Quran digambarkan ada seseorang tua namanya Luqman Hakim. Dalam surat Luqman digambarkan tentang profil beliau, bagaimana mendidik putra-putranya. Tetapi sebelum mendidik putranya, Luqman Hakim dikasih hikmah oleh Allah, anishkur lillah, memiliki kemampuan bersyukur luar biasa. Baik, jadi poin yang pertama terkait dengan al-ahyar, sifat baik itu adalah memiliki akidah yang kokoh sebagaimana gambaran dalam surat Ibrahim surat ke-14 ayat 25, 24 dan 25, dan kaitannya dengan solusi terbaik dalam psikologis kita. Dengan iman yang kuat maka Allah akan berikan ketenangan, kenyamanan, kedamaian dalam surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 82. Lalu poin yang kedua dari syarat orang baik hadirin adalah wa'ata mala'alahu bidawil kurba, memberikan harta yang dicintai kepada dawil kurba. Siapa dawil kurba? Diangkat jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 215. Ketika Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun. Ya Rasul, kalau ada yang bertanya kepadamu tentang infak yang terbaik itu lil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabni sabil. Urutan infak kita terbaik itu pertama kepada walidain, kedua orang tua, baru karib kerabat. Jadi wa'ata malhab dawil kurba, memberikan harta yang dicintainya kepada dawil kurba. Tentu pendekatan dawil kurba tadi